sedang marak isu remaja yang menjadikan TikTok sebagai standar untuk hidup mereka. Jadi, di video ini mari kita bahas tentang standar TikTok. Fenomena standar TikTok kini menjadi salah satu pengaruh terbesar di kalangan generasi muda. TikTok sebagai platform yang menampilkan konten singkat dan cepat viral telah membentuk cara berpikir, bertindak, hingga gaya hidup banyak penggunanya. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan standar TikTok? Standar TikTok adalah ekspektasi tidak tertulis yang muncul dari tren yang viral. Ini bisa berupa tren kecantikan tertentu, gaya pakaian yang sedang booming, atau bahkan cara seseorang berbicara dan berperilaku. Seringkali, pengguna merasa perlu mengikuti tren ini agar dianggap relevan atau diterima di komunitas media sosial. Namun, di balik keseruan dan kreativitasnya, standar ini juga membawa dampak tertentu. Banyak remaja yang merasa tertekan karena harus selalu terlihat sempurna, tampil sesuai tren, atau bahkan membelanjakan uang hanya untuk memenuhi ekspektasi gaya hidup yang dipopulerkan di TikTok. Fenomena ini tidak jarang memengaruhi kesehatan mental, memicu rasa cemas, rendah diri, atau bahkan kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Semua ini terjadi karena apa yang dilihat di layar dijadikan sebagai standar hidup. Ada beberapa cara untuk tetap waras di tengah pengaruh standar TikTok. Yang pertama, sadari realitas yang ada di balik layar. Apa yang kamu lihat di TikTok seringkali merupakan hasil pengeditan, pencahayaan, dan bahkan banyak pengambilan ulang. Konten yang sempurna biasanya telah dipoles sedemikian rupa agar terlihat menarik. Misalnya ada toko roti yang memajang kue terbaik di etalase. Kue tersebut terlihat sempurna, tetapi Anda tidak melihat prosesnya. Ada bahan yang gagal, adonan yang rusak, atau kue yang gosong. TikTok adalah etalase, bukan dapur di belakang layar. Jadi, kamu jangan merasa minder saat melihat seseorang yang terlihat selalu bahagia dan sukses di TikTok. Ingat, mereka mungkin tidak membagikan perjuangan, kegagalan, atau hari buruk mereka. Yang kedua, pilihlah tren dengan bijak. Tidak semua tren yang muncul di media sosial harus diikuti. Beberapa tren mungkin menyenangkan, tetapi belum tentu sesuai dengan kepribadian atau nilai-nilai Anda. Seperti kamu sedang memilih pakaian di toko. Hanya karena sebuah baju terlihat bagus di orang lain, bukan berarti baju itu cocok untuk Anda. Pilih tren yang benar-benar pas untuk diri kamu. Jika ada tren yang mendorong konsumsi barang mewah atau gaya hidup boros, kamu tidak perlu ikut hanya untuk terlihat keren. Yang ketiga, fokuslah pada diri sendiri. Jika kamu juga jadi creator di TikTok, jadikan TikTok sebagai tempat untuk mengekspresikan keunikan kamu, bukan tempat untuk meniru orang lain atau memenuhi ekspektasi tren. Anggap TikTok seperti panggung seni. Anda bisa memilih untuk menjadi pelukis dengan gaya Anda sendiri, atau hanya meniru lukisan orang lain. Menjadi diri sendiri lebih berarti daripada hanya menjadi salinan. Yang keempat, batasi waktu untuk melihat layar. Terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial bisa membuat Anda kehilangan produktivitas dan meningkatkan tekanan mental. Luangkan waktu untuk menikmati dunia nyata dan aktivitas yang lebih bermakna. Sama kayak makan camilan. Mengonsumsi sedikit bisa menyenangkan, tetapi jika berlebihan, Anda akan merasa kenyang berlebihan dan tidak sehat. Media sosial juga seperti itu, nikmati secukupnya. Setelah beberapa menit scrolling, alihkan perhatian Anda ke aktivitas lain, seperti berolahraga, berkumpul dengan keluarga, atau mencoba hobi baru di dunia nyata. Tren di TikTok memang menyenangkan dan menghibur, tetapi jangan biarkan mereka mendikte cara Anda menjalani hidup. Jadilah diri sendiri, karena keunikan Anda adalah hal yang paling berharga. Ingat, standar terbaik bukanlah yang diciptakan algoritma, tetapi yang Anda tentukan sendiri. Bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu salah satu yang mengikuti standar TikTok untuk hidup kamu? Silahkan komen di bawah. Bye-bye.